Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Laura yang berusia 25 tahun telah tinggal di New York selama 5 bulan. Demi mewujudkan mimpi menjadi seorang penari, dia pun memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya yang berada di McAllen, Texas. Selain ingin mengejar karir, kepindahannya ke kota tersebut juga untuk memulai awal kehidupan baru. Sehingga dengan berat hati, dia harus meninggalkan ibu beserta kedua adiknya yang bernama Ivan dan Nicholas. Malam itu di tanggal 3 Desember 2008, Laura pergi ke sebuah klub bernama Marquee untuk bertemu dengan beberapa orang teman sambil minum-minum. Namun setelah malam itu, tidak seorang pun yang pernah mendengar kabar dari gadis itu. Keluarganya mencoba menghubungi melalui telepon, tetapi karena tidak mendapatkan jawaban, mereka pun melaporkan Laura sebagai orang hilang. Untuk melacak jejak gadis itu, polisi pun mendatangi klub yang sebelumnya Laura datangi. Di sana, mereka mendapat informasi dari beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa di malam itu Laura sedang menari dengan seorang pria. Mereka tampak bersenang-senang dan juga saling menggoda. Setelah melihat rekaman CCTV, seketika polisi mengenali jika pria tersebut bernama Michael yang merupakan seorang pelanggar seks yang terdaftar. Mereka tampak meninggalkan klub pada jam 4 pagi dan beberapa jam setelahnya keduanya kembali terekam dalam CCTV jalan yang berada di daerah Newburgh yang berjarak beberapa kilometer dari rumah pria itu. Saat itu keduanya sedang berada di dalam mobil SUV milik Michael yang sedang berjalan menuju ke arah utara. Melihat arah mobilnya, polisi sangat yakin jika sepulang dari klub, pria itu tentunya membawa Laura pulang ke rumahnya. Keesokan hari beberapa orang petugas mendatangi rumah Michael. Saat mereka memberitahu bahwa Laura telah menghilang, pria itu mulai memasang ekspresi bingung. Dia pun mengatakan jika beberapa waktu sebelumnya pernah bertemu seorang wanita dengan nama depan L yang tinggal di daerah Texas. Tetapi setelah pertemuan tersebut, mereka pun berpisah di penghujung malam dan saling berjanji untuk bertemu di klub yang sama tepat pada minggu depan. Saat akan berpisah, si wanita mengatakan bahwa dia akan pergi untuk bertemu temannya yang menunggu di daerah Manhattan. Ketika ditanyai polisi, saat itu Michael bersikap kooperatif. Namun saat dibawa ke kantor polisi, seketika pria itu menolak untuk menjawab pertanyaan. Bagaikan orang yang hilang ingatan, Michael diam 1000 bahasa dan tidak mau bekerja sama dalam interogasi tersebut. Tetapi saat badannya diperiksa, di punggungnya terdapat luka goresan dan di jarinya ditemukan adanya luka bekas gigitan. Yang menurut Michael, luka di jari bukanlah berasal dari gigitan, melainkan luka akibat sajam ketika sedang bekerja di restoran. Sedangkan goresan di punggung berasal dari goresan kuku kucing peliharaannya. Walaupun polisi sangat yakin jika Michael terlibat dalam hilangnya Laura, tetapi karena tidak adanya bukti-bukti, saat itu mereka tidak bisa menahannya. Hingga beberapa waktu kemudian, polisi menemukan satu fakta, bahwa Michael adalah seorang narapidana yang baru saja bebas bersyarat dan telah melanggar beberapa persyaratan bebas bersyarat, seperti tidak menghadiri perawatan psikiater dan sering bermabuk-mabukan. Dia juga tidak melapor dan telah pindah ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu sang pengawas. Karena pelanggaran tersebut, Michael kembali ditahan karena telah melanggar banyak peraturan. Dalam masa-masa itu, polisi mulai melakukan penggeledahan di rumah serta mobil milik Michael. Walaupun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Laura, tetapi mereka melihat ada sebuah karpet yang hilang dari salah satu ruangan. Di saat bersamaan, mereka juga dibantu oleh ratusan relawan serta pemadam kebakaran yang memeriksa di sekitar area rumah Michael. Mereka juga memeriksa hutan, ladang, tempat pembuangan sampah hingga ke septic tank. Bahkan tim penyelam juga ikut mencari ke bawah danau
yang saat itu sedang tertutupi oleh lapisan es musim dingin. Tetapi sayangnya masih belum berhasil menemukan gadis itu. 16 bulan kemudian, di saat pencarian tidak mendapatkan hasil, tiba-tiba polisi mendapat laporan dari sekelompok pengendara ATV yang sedang berkendara di hutan Moncap. Mereka melaporkan tentang penemuan sebuah kerangka manusia yang saat itu masih utuh dan memakai arloji di tangannya. Setelah dilakukan tes DNA, forensik memastikan bahwa kerangka tersebut milik Laura dan penyebab kematiannya akibat dicekik. Sedangkan daerah penemuan tersebut berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari rumah Michael. Penemuan itu tentunya membuat keluarga Laura sangat bersedih. Bahkan selama 16 bulan terakhir, Elizabeth, ibu Laura, tidak pernah mematikan ponselnya. Dia selalu mengantongi benda tersebut dengan harapan bahwa suatu hari nanti akan mendengar kabar jika putrinya ditemukan dalam keadaan hidup. Dan ketika diberitahu tentang kematian sang putri, seketika Elizabeth pun mematikan ponselnya. Michael didakwa dengan pembunuhan dan perusakan barang bukti. Dengan temuan itu, polisi meyakini jika setelah menculik dan membunuh Laura, Michael menggulung tubuhnya menggunakan karpet yang kemudian disembunyikan di hutan agar tidak bisa ditemukan. Namun rencananya berantakan karena jasad tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh para pengendara ATV. Dalam penggeledahan kali ini, di rumahnya polisi menemukan sebanyak 70 lembar foto yang diambil sebelum terjadinya kasus Laura. Dalam beberapa foto, terlihat Michael sedang berpose di dalam sebuah mobil Jaguar yang merupakan mobil curian. Sedangkan sisanya merupakan foto dari beberapa orang wanita yang difoto dari bagian belakang, tentunya tanpa sepengetahuan mereka. Semua foto-foto tersebut diambil dari tempat parkir atau tempat umum lainnya. Hampir semua angle dari foto-foto itu hanya berfokus pada bagian tubuh serta rambut. Namun yang paling menarik perhatian polisi, bahwa semua wanita di dalam foto memiliki ciri-ciri fisik seperti Laura. Selain foto-foto tersebut, juga terdapat sebuah video yang memperlihatkan Michael sedang melakukan kerajinan tangan untuk memperkencang otongnya yang burik sambil memperhatikan para wanita di parkiran itu. Selama penyidikan, diketahui bahwa Michael sama sekali tidak menghormati wanita dan memandang mereka hanya sebagai objek untuk bahan colai. Dan menurut salah seorang teman semasa sekolahnya, di masa lalu Michael adalah pria yang haus perhatian. Jika ada wanita yang mengacuhkannya, dia akan menjadi sangat marah dan menuliskan semua kekesalannya dalam sebuah jurnal online. Dalam jurnal tersebut, Michael menuliskan semua pemikirannya tentang bagaimana dia percaya bahwa suatu hari nanti mampu untuk menyakiti seorang wanita, kapan tentang obsesinya terhadap wanita dimulai, dan bahwa telah terpapar pornografi sejak masih usia dini. Michael juga menjelaskan awal pertama kalinya menemukan saluran Playboy yang dilakukannya pada saat setelah tamat SD. Dan ketika berada di bangku SMP, dia membeli sebuah kamera pocket yang digunakan untuk memotret para gadis-gadis, tentunya secara diam-diam di hampir semua tempat umum. Dan dia sudah tidak berjaka saat memasuki usia 14 tahun. Semakin bertambahnya usia, obsesinya semakin memburuk. Yang awalnya hanya memotret para gadis, mulai meningkat dengan melakukan kerajinan tangan di dalam mobil. Hingga akhirnya melakukan hal tersebut langsung di hadapan para wanita yang tentu saja jijik melihat otong kumalnya. Bahkan tepat sebelum hilangnya Laura, dia juga melakukan hal yang sama di hadapan seorang petugas pencuci rambut di sebuah salon. Sebelumnya Michael juga pernah ditangkap atas kasus perbuatan cabul di depan umum yang dilakukan di berbagai mal dari sekitaran 3 negara bagian. Salah seorang teman wanitanya bahkan pernah melaporkan Michael karena meletakkan pakaian dalam serta celana jeans yang telah diolesi body lotion berwarna putih, sambil disertai sebuah surat yang bertuliskan, "Aku akan memperkaosmu." Hal ini dia lakukan karena si wanita menolak saat diajak untuk pergi ke sebuah acara fashion show. Dalam persidangan Michael mengaku bahwa tewasnya Laura akibat ketidaksengajaan
Karena saat Laura berada di rumahnya, tiba-tiba gadis itu merasa cemburu ketika melihat barang-barang serta foto-foto milik dari mantan pacar Michael yang masih tertinggal di rumah itu. Saat itu Laura yang kesal tiba-tiba menjerit sambil minta untuk diantar pulang. Tetapi karena Michael yang malas menyetir mobil, seketika menolak permintaan tersebut, yang kemudian berakhir dengan pertengkaran hingga akhirnya mencekik gadis itu hingga tewas. Karena panik, dia pun memasukkan tubuh Laura ke dalam keranjang cucian sebelum akhirnya dibungkus karpet dan dibuang ke hutan. Namun menurut jaksa, semua keterangan Michael terdengar terlalu dibuat-buat. Dan karena Laura telah meninggal, gadis itu tentunya tidak bisa membantah atau juga membela diri. Sehingga Michael dengan mudahnya mengarang cerita basi seperti karangan para terdakwa lainnya. Pada persidangan akhir, Michael membuat kesepakatan dengan pengacaranya dan setuju untuk mengaku bersalah. Pria itu pun divonis selama 23 tahun penjara tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Paige tinggal bersama ibunya Pamela dan ayah tirinya Andy serta ketiga saudara kandungnya. Gadis bertubuh 147 cm ini memiliki pribadi bersemangat dan suka menari. Walaupun masih berusia 15 tahun, Paige telah bercita-cita di masa depan ingin memiliki salon sendiri. Di tanggal 18 Maret 2016, Paige berpamitan akan menginap di rumah temannya Diana dan keesokan pagi akan langsung berangkat bekerja paruh waktu di sebuah salon kecantikan. Setiap harinya Paige selalu menaiki bus dengan rute yang selalu sama. Namun jika berangkat lebih awal, gadis itu akan berhenti di salah satu tempat untuk membeli sarapan. Di siang hari ketika pacarnya Dylan tidak mendapatkan kabar, pemuda itu mulai merasa aneh. Karena Paige adalah orang yang selalu menjawab panggilan telepon dengan cepat dan ponselnya bahkan selalu berada di tangan. Saat itu Dylan berusaha menghubungi Paige, tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Menduga jika kemungkinan ponselnya kehabisan baterai, dia pun menghubungi salon tempat gadis itu bekerja.
Namun sang bos mengatakan bahwa sejak pagi Paige tidak masuk kerja. Mendengar hal itu, Dylan pun menghubungi Pamela yang kemudian menelpon Diana. Tetapi gadis itu mengatakan jika sejak pagi Paige telah pergi bekerja. Tidak ingin menunggu lama, Pamela segera menghubungi polisi yang tiba ke rumahnya. Mereka menanyakan beberapa hal sebelum akhirnya melakukan pencarian untuk mencari petunjuk. Dalam pencarian tersebut, polisi menelusuri rute perjalanan Paige di pagi itu. Hingga akhirnya mereka memperhatikan sebuah lokasi yang di sana terdapat halte bus serta banyak toko dan berada di pertengahan rute di antara rumah serta tempat kerjanya. Mereka pun mulai menanyai orang-orang di sekitar wilayah tersebut. Dan seorang pemilik toko bernama Ahmed mengaku pada jam 8.15 pagi melihat Paige berjalan melewati tokonya sambil melambaikan tangan. Gadis itu sedang menuju ke toko roti yang berada satu deretan dengan tokonya bernama Delicious Deli. Toko Ahmed telah berada di sana selama 20 tahun dan dia cukup mengenal Paige dengan baik karena gadis itu sering berhenti di daerah tersebut untuk membeli sarapan. Ahmed yang merasa khawatir dengan apa yang terjadi dan untuk membantu penyidikan, dia pun memberikan rekaman CCTV pada polisi. Namun sebelum hasil pemeriksaan CCTV keluar dan tepat di hari kedua pencarian, polisi menemukan jasad Paige yang berada sejauh 2 km dari halte bus yang berada di dekat pertokoan. Gadis itu terbaring di hutan dengan kondisi menggenaskan, yang berdasarkan hasil otopsi, di tubuhnya terdapat 61 luka tusukan serta 146 luka goresan sajam dan 43 luka pukulan di bagian kepala. Sedangkan pada bagian lengannya juga ditemukan luka akibat perlawanan. Dengan banyaknya luka tersebut, polisi menyimpulkan jika pembunuhan tersebut memiliki motif balas dendam atau serangan seksual. Dan biasanya di antara korban dan pelaku juga saling mengenal. Polisi yang kembali melakukan penyidikan mendatangi toko roti tempat terakhir kalinya Paige terlihat. Sang pemilik yang bernama John merupakan seorang pria berusia 32 tahun yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saat ditanyai, dia mengaku tidak mengenal Paige karena di sana ada banyak pelanggan sehingga tidak mengenali mereka satu persatu. Dan di hari tersebut sejak jam 7.17 pagi, John sangat sibuk melakukan persiapan untuk membuka toko sehingga tidak sempat memperhatikan apa-apa. Bagi polisi, keterangan John kurang meyakinkan. Karena daerah tersebut merupakan sebuah komunitas kecil sehingga sangat tidak mungkin jika mereka tidak saling mengenal. Dan mengingat Ahmed yang mengenal Paige, kemungkinan besar John tentunya juga mengenali gadis itu. Berdasarkan pemikiran tersebut, polisi berusaha mendesak John dengan berbagai pertanyaan. Hingga akhirnya pria itu mengaku jika dia mengingat Paige. Di pagi itu ketika Paige membeli roti untuk sarapan, mereka sempat ngobrol sebentar sebelum akhirnya gadis itu pergi dan menaiki sebuah bus. Namun melihat lokasi penemuan jasad yang berada sejauh 2 km dari halte bus, polisi sangat yakin jika Paige tidak pernah menaiki bus tersebut. Ketika hasil rekaman CCTV dari toko Ahmed telah keluar, polisi menemukan jika John telah berbohong. Dalam rekaman pada jam 8.21 pagi, terlihat Paige memasuki toko milik John untuk membeli roti. Tetapi rekaman tersebut hanya memperlihatkan saat Paige masuk ke dalam toko dan tidak pernah keluar lagi. Berdasarkan temuan tersebut, polisi pun memanggil John untuk kembali ditanyai. Mereka juga mengambil rekaman CCTV di tokonya yang setelah diperiksa, ada banyak rekaman di antara jam 8.21 hingga jam 9.30 yang telah dihapus. Sedangkan dalam rekaman yang tersisa, Paige tidak tampak di dalamnya. Dalam rekaman itu, memperlihatkan John yang pergi keluar meninggalkan toko untuk mengambil mobil dan kemudian memarkirkannya di luar toko. Setelahnya dia kembali masuk ke dalam dan keluar dengan membawa sebuah kantong sampah besar yang kemudian dimasukkan dalam bagasi. Kantong tersebut berisikan jasad Paige yang tidak tertutup sepenuhnya. Bahkan kakinya yang memakai kaos kaki berwarna putih tampak menjulur keluar dari atas kantong tersebut. Setelah menutup pintu bagasi,
John kembali ke toko untuk bekerja seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia pun pulang bekerja pada jam 5 sore. Namun pada malam hari, pria itu kembali ke toko untuk membersihkan seluruh ruangan. Dalam pemeriksaan pada mobil dan toko John, semua terlihat sangat bersih. Namun ketika salah seorang polisi menggeser kulkas, dia melihat adanya tetesan darah yang berada di lantai. Noda yang sama juga ditemukan pada beberapa lokasi berbeda di toko itu, yang setelah dilakukan pemeriksaan, darah tersebut dinyatakan cocok dengan milik Page. Menurut salah seorang pemilik toko peralatan rumah tangga yang bernama Andre, bahwa di hari Page menghilang, John terlihat sedikit mencurigakan. Pria itu datang ke tokonya sekitar jam 9.58 pagi untuk membeli kantong sampah dan cairan disinfektan dalam jumlah banyak. Selain Andre, ada seorang wanita pegawai salon yang sempat berpapasan dengan John sebelum jam 9.30 pagi saat pria itu sedang menuju ke mobilnya. Pada wanita itu, John sempat mengatakan bahwa dia mengalami mimisan. Dan 2 hari setelah Page menghilang, John terekam dalam CCTV di area berhutan yang berada cukup dekat dengan tempat jasad Page ditemukan dan berjarak sekitar 1,6 km dari tokonya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, John yang tidak bisa mengelak hanya tertunduk lesu saat dibawa ke sel tahanan. Dalam interogasi lanjutan, pada awalnya pria itu berusaha membela diri. Dia mengaku jika di hari itu telah melecehkan Page yang kemudian mengancam akan melaporkan pada polisi. Namun jika John tidak mau dilaporkan, dia harus memberi pekerjaan di toko tersebut. Dan akibatnya, John yang ketakutan memutuskan untuk membunuhnya. Namun pengakuan tersebut dianggap tidak masuk akal oleh teman serta keluarga Page karena gadis itu bukanlah orang yang memiliki karakter buruk. Dan Page sendiri tidak membutuhkan pekerjaan dari John karena saat itu dia telah memiliki pekerjaan yang bahkan di hari kejadian dia justru akan berangkat kerja. Sedangkan pengakuan tentang adanya pelecehan sama sekali tidak terbukti karena di tubuh Page tidak ditemukan adanya tanda-tanda telah diperkaos. Selain itu keduanya juga tidak saling mengenal sehingga polisi masih belum bisa memastikan apa motif pembunuhan itu. Semua perbuatan John sepertinya dilakukan secara acak dan seolah pembunuhan itu hanya karena dia ingin membunuh seseorang. Sepanjang persidangan berjalan, John tidak mau membuka mulut tentang motif yang sebenarnya, sehingga pada persidangan akhir, pria itu pun divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya dikurangi menjadi 23 tahun. Hal ini membuat banyak orang merasa kesal dan tidak setuju dengan pengurangan hukuman tersebut. Mereka menganggap jika John adalah orang mengerikan yang dengan berani menghabisi nyawa seseorang di siang hari. Di tengah banyaknya orang yang berlalu lalang, dia bahkan dengan santainya membawa kantong sampah berisi jasad untuk dimasukkan ke dalam mobil. Melihat sikapnya yang tenang tanpa berusaha menutupi kantong tersebut, sepertinya John sama sekali tidak takut jika seandainya perbuatannya dipergoki oleh orang lain. Yang hal ini menunjukkan bahwa pria itu bersifat sangat sadis. Page yang akan berusia 16 tahun dimakamkan hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya. Untuk membantu biaya pemakaman, banyak orang melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan uang sejumlah 285 juta.
Sian tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Barry dan Linda di daerah Noosa Head, Queensland, Australia. Dia populer di daerah itu, serta dikenal sebagai gadis cantik berambut pirang dengan tubuh tinggi serta mata bulat berwarna hitam. Walaupun disukai oleh banyak orang, tetapi Sian adalah seorang gadis pendiam. Dia suka bersepeda di sekitar area rumahnya, dan seperti anak berusia 12 tahun pada umumnya, dia juga suka bermain bersama teman-teman di dekat rumah. Beberapa hari ke depan, Sian berencana untuk pergi ke pesta dari salah seorang temannya. Sehingga pada 27 November 1987, sepulang dari sekolah dia dijemput ibunya untuk segera pergi ke toko kain. Mereka akan membeli bahan pakaian yang akan dijahit untuk gaun pestanya. Setelah puas berbelanja, mereka pun kembali ke rumah sekitar jam 4.30 sore. Namun karena saat itu Sian membawa sepeda, sehingga dia dan Linda pulang secara terpisah dan melewati rute yang berbeda. Ibunya melewati rute yang melalui taman, sedangkan sang putri melewati lapangan tenis yang hanya memakan waktu sekitar 4 menit bersepeda. Tetapi setibanya di rumah, Linda tidak menemukan Sian yang seharusnya sudah lebih dulu sampai. Saat itu Linda tidak berpikir macam-macam dan menduga jika mungkin saja dalam perjalanan pulang, sang putri bertemu dengan temannya dan keasikan ngobrol. Namun ketika 3 jam kemudian Sian masih belum kembali, Linda yang khawatir segera menghubungi teman-temannya untuk mencari tahu di mana keberadaan sang putri. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun yang melihat Sian. Ketika pada jam 8 malam sang suami Barry pulang bekerja, mereka segera mencari Sian ke taman. Di sana, tidak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan gadis kecil itu, namun sepedanya tergeletak di tanah. Menduga ada sesuatu yang terjadi, mereka pun segera melapor pada polisi yang segera melakukan pencarian. Tetapi sayangnya, di malam itu polisi belum berhasil menemukan Sian. Setelah berhari-hari melakukan pencarian, pada hari ke-6, jasad Sian ditemukan di sebuah sungai oleh seorang pemetik buah. Gadis itu dalam kondisi masih memakai seragam sekolah, tetapi beberapa bagian di tubuhnya sudah tidak utuh lagi karena telah dipisah-pisahkan. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika Sian telah diperkaos dan ditikam sebanyak 12 kali. Selain itu, dia juga disiksa sebelum akhirnya dibunuh dan dipisah-pisahkan. Polisi yang melakukan investigasi saat itu berhasil menemukan beberapa orang saksi mata yang mengatakan bahwa beberapa jam sebelum Sian ditemukan, mereka melihat mobil berjenis station wagon berwarna putih yang lewat di dekat area TKP. Karena mobil tersebut terlihat mencurigakan, sehingga seorang saksi mata berusaha menghafal nomor platnya. Setelah melakukan pencarian, polisi mengetahui bahwa mobil tersebut milik dari seorang wanita bernama Valme. Wanita berusia 44 tahun itu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 6 orang anak. Dia baru setahun menikah dengan suami barunya bernama Barry yang lebih muda 10 tahun. Saat pertama kali datang ke rumah mereka, polisi merasa curiga dengan pasangan ini karena keduanya memiliki tampilan berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh para saksi. Namun polisi menyadari jika semua itu karena mereka telah mengubah gaya pakaian serta warna rambut. Selain itu, polisi berhasil mengetahui bahwa ketika Valme lewat di daerah sungai tersebut, saat itu dia juga bersama dengan suaminya. Dan ketika keduanya ditanyai oleh polisi, pada awalnya mereka berusaha untuk mengelak. Tetapi dengan bukti-bukti yang polisi dapatkan, mereka akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dalam interogasi, walaupun Barry menolak untuk bicara, tetapi Valme memberikan info terperinci. Menurut wanita itu, Barry memiliki fantasi untuk melakukan happy ending bertiga dengan seorang gadis muda yang masih perawan. Dan agar Valme memberikan izin, dia bahkan berjanji jika keinginannya tercapai, maka hal tersebut akan menjadi pertama dan terakhir kalinya. Saat itu Valme mengira bahwa permintaan sang suami
hanyalah sekedar fantasi yang belum tentu akan terjadi. Sehingga wanita itu hanya mengiyakan saja dan tidak pernah berpikir apa-apa. Tetapi pada hari kejadian, tiba-tiba Barry menagih janji dan mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang tepat untuk mencari seorang gadis demi mewujudkan impiannya. Dan karena telah terlanjur berjanji serta tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Valme bersedia untuk membantu. Selama seharian mereka berkeliling untuk mencari seorang gadis yang tepat, hingga pada akhirnya melihat Xian yang sedang bersepeda melewati taman. Valme pun mendekati sambil pura-pura bertanya apakah Xian melihat seekor anak anjing pudel yang tersesat di daerah itu. Xian yang tidak merasa curiga pada akhirnya ikut membantu dan mencari di sekeliling taman tersebut. Di saat gadis itu sedang lengah, tiba-tiba Barry muncul membekap mulutnya dan menarik Xian masuk ke dalam mobil. Dia mengikat tangan serta kaki Xian menggunakan tali, sebelum akhirnya dibawa ke hutan Timberwah yang berjarak sekitar 12 km dari lokasi penculikan. Setibanya di sana, Xian diperkaos, dipukul, dan dicekik. Selain itu dia juga menusuk dada Xian serta memotong tenggorokannya hingga gadis itu tewas di tempat. Selama kejadian berlangsung, saat itu Valme hanya menonton. Dan setelah gadis itu tewas, dia pun membantu sang suami untuk membuang jasadnya ke sungai. Dan sekembalinya dari sana, seolah tidak terjadi apa-apa, sambil bersantai mereka nonton TV seharian. Dalam persidangan Valme mengakui bahwa pernikahan mereka sedang mengalami masalah akibat usianya yang 10 tahun lebih tua. Sejak beberapa waktu belakangan, Barry terlihat mulai tidak tertarik pada tubuh Valme. Menurut suaminya, dia lebih tertarik pada gadis remaja yang tinggi putih langsing serta memiliki kulit kencang daripada janda beranak 6 seperti Bison dengan kulit penuh wiron yang bertebaran di mana-mana. Berdasarkan kesaksian Valme, Xian adalah gadis kecil yang pemberani. Walaupun ketakutan, tetapi gadis itu tidak pernah menangis dan menuruti semua yang diperintahkan. Hal ini tentunya menambah kepedihan bagi orang tua Xian. Mereka dengan susah payah membesarkan sang putri, tetapi dalam waktu sekejap mata, hidup Xian direnggut begitu saja. Namun yang paling menyakitkan, ketika membayangkan apa yang harus dilalui oleh gadis sekecil itu di saat-saat sebelum kematiannya. Melihat perbuatan kedua pelaku yang sangat di luar nalar, terutama karena Valme merupakan ibu dari 6 orang anak, saat itu pengadilan memberikan vonis hukuman penjara seumur hidup untuk pasangan ini. Dengan adanya kasus Xian, orang-orang menjadi curiga dengan keterlibatan Barry atas hilangnya seorang pelajar bernama Helen yang terjadi pada Agustus 1985. Hingga saat ini, jasad Helen tidak pernah ditemukan. Pada saat Helen menghilang, saat itu Barry sempat ditahan, tetapi dia kembali dibebaskan karena kurangnya bukti. Namun Valme bersaksi dan mengatakan jika Barry telah melenyapkan jasad Helen dengan cara membakarnya di tempat pembuangan sampah di daerah Lowood yang berada di sebelah barat Brisbane. Tetapi Barry menyangkal pernyataan tersebut dan hingga saat ini tidak ada satupun bukti yang ditemukan.
Shannon yang berusia 19 tahun merupakan seorang mahasiswi di Universitas Emory di Miami. Selain kuliah, dia juga bekerja paruh waktu sebagai pencatat skor di sebuah turnamen football. Gadis itu sangat menyukai pekerjaannya yang tentu saja menghasilkan uang tambahan untuk jajan. Pada 26 Maret 1994, seperti biasanya Shannon sedang bekerja. Sekitar jam 12.50 siang, saat permainan sedang istirahat, dia terlihat pergi dengan mengendarai mobilnya yang berjenis Nissan berwarna hitam. Namun sejak saat itu, Shannon tidak pernah terlihat lagi. Ketika Shannon dilaporkan hilang, polisi yakin bahwa dia melarikan diri. Tetapi teman dan keluarganya yang tidak percaya segera memasang poster orang hilang di daerah tersebut. Namun keesokan harinya, mobil Shannon ditemukan diparkir dalam keadaan miring di pompa bensin di dekat Softball Country Club. Pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci, dengan kunci kontak yang masih berada di dalam. Bagi orang tua Shannon, hal ini terasa sangat janggal, karena tidak mungkin jika gadis itu menelantarkan mobilnya. Mobil tersebut merupakan mobil pertama yang merupakan hadiah dari orang tuanya, dan Shannon selalu merawatnya dengan sangat baik. Karena polisi merasa yakin bahwa gadis itu melarikan diri, sehingga pencarian dan pemeriksaan pada mobil tidak dilakukan dengan secara benar. Sehingga ketika mereka merasa bahwa penyidikan sudah sangat cukup, polisi segera mengembalikan mobil tersebut pada teman sekamar Shannon. Tepat 3 hari setelah Shannon menghilang, seorang pria menelpon nomor kontak polisi yang tertera pada poster hilangnya Shannon. Pria tidak dikenal itu mengatakan jika celana pendek yang dipakai Shannon saat menghilang bukanlah berwarna biru seperti keterangan dalam poster, melainkan berwarna biru muda. Si pria juga mengatakan bahwa dia akan membawa Shannon untuk disandra selama yang dia butuhkan. Selain telepon itu, di awal bulan April polisi kembali mendapatkan laporan dari pusat konseling di Universitas Emory. Mereka mendapat telepon dari seorang pria yang mengklaim jika Shannon sedang bersamanya dan memiliki bukti berupa cincin gadis itu. Saat polisi berusaha melacak, mereka menemukan jika panggilan tersebut dilakukan dari sebuah telepon umum yang berlokasi di sebuah restoran. Yang di sana mereka juga menemukan cincin milik Shannon disimpan dalam sebuah tas kecil dan dibungkus menggunakan selotip. Melalui penemuan tersebut, polisi melacak tas itu ke pabrik yang memproduksinya. Namun menurut pihak pabrik, bahwa satu-satunya pelanggan mereka yang memesan tas jenis itu berasal dari Delta Airport di Georgia. Sedangkan untuk selotipnya juga berasal dari Delta Airport. Karena hal ini, polisi pun kembali kehilangan petunjuk di mana keberadaan Shannon. Hingga di tahun-tahun berikutnya, mereka masih belum berhasil menemukan bukti baru. Polisi yang saat itu masih berusaha mencari petunjuk, akhirnya menemukan titik terang. Ketika 10 tahun kemudian, beberapa orang napi melapor pada mereka tentang seorang napi bernama Coughlin yang selama di dalam penjara secara tidak sengaja mengakui perbuatannya atas kasus Shannon. Coughlin sendiri saat itu sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara karena kasus penipuan asuransi. Dia dengan sengaja membakar rumahnya serta memalsukan surat-surat agar mendapatkan penggantian uang sejumlah 3 miliar. Ketika polisi yakin telah memiliki cukup bukti untuk menuntutnya, Coughlin pun didakwa atas pembunuhan Shannon. Menurut polisi pada saat Shannon menghilang, Coughlin bekerja sebagai wasit di Softball Country Club dan juga dipekerjakan oleh Delta Airlines sebagai petugas pemeliharaan. Pada hari Shannon menghilang, Coughlin sempat ditanyai oleh polisi yang saat itu tentunya membantah keterlibatannya. Coughlin sendiri merupakan seorang pelanggar seks yang di masa lalunya saat bekerja di daerah Kentucky pernah menyerang dan mencoba mengikat majikannya dengan tali. Ketika si majikan berjanji tidak akan melapor pada polisi, pada akhirnya Coughlin melepaskan ikatan tersebut. Namun sang majikan yang tentunya berbohong, sesaat setelah Coughlin pergi, segera melaporkan hal tersebut pada polisi. Akibatnya dia pun ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara remaja,
dan juga diberikan perawatan kejiwaan. Sebebasnya dari penjara, Colvin pun menikah dan pindah ke Illinois. Namun setibanya di sana, dia menemui seorang wanita bernama Mary yang merupakan mantan pacar dari abangnya. Dia pun membohongi wanita itu dengan mengatakan jika abangnya ingin bertemu. Dan ketika Mary mendatangi rumah Colvin, dia pun diserang dan diikat dengan tali sebelum akhirnya dibawa ke ruangan bawah tanah untuk diperkaos selama berhari-hari. Mary berhasil kabur dengan bantuan istri Colvin yang tanpa sengaja menemukannya saat turun ke bawah sana. Dia pun melepaskan ikatan serta menyuruh Mary segera melarikan diri. Atas kasus ini, Colvin divonis atas penculikan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Namun tidak diketahui berapa lama vonis yang didapatnya. Dalam persidangan kasus Shannon, jaksa mengatakan bahwa meskipun tidak ada jasad dan TKP, tetapi bukti-bukti keterlibatan Colvin sangat kuat. Selain mereka bekerja di tempat yang sama, diketahui Colvin meninggalkan arena pada jam 12.45 dan Shannon pergi menyusul 5 menit kemudian. Beberapa pemain di lapangan tersebut juga mengeluhkan tentang cara kerja Colvin di hari itu. Mereka mengatakan bahwa Colvin tidak bekerja dengan baik dan tampaknya lebih tertarik untuk mencoba ngobrol dengan Shannon daripada bekerja. Di hari itu Colvin juga seharusnya bekerja full time, tetapi sehari sebelumnya dia menelpon atasannya untuk minta izin agar bisa libur di sore harinya dengan alasan akan membantu saudara iparnya yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit akibat bertengkar dengan suaminya, sehingga sang ipar membutuhkan bantuan untuk menjaga beberapa orang anaknya. Tentu saja itu semua hanya karangan yang dibuat secara mendadak karena Colvin mengetahui bahwa istrinya akan pergi keluar kota tepat sehari sebelum Shannon menghilang. Dan ketika Colvin akan meninggalkan country club, pada rekan sesama wasit, dia pun mengaku bahwa sepulang bekerja akan berkencan dengan seorang wanita seksi. Selain itu ada seorang saksi yang melihat ketika Colvin dan Shannon pergi bersama-sama. Tetapi hanya Colvin yang kembali ke country club tepat pada jam 2.30 siang. Sedangkan salah seorang petugas pom bensin tempat mobil Shannon ditemukan melihat Colvin ada di dekat pom bensin saat hari ditemukannya mobil Shannon. Menurut saksi lainnya yang merupakan salah seorang pekerja di country club, mereka sempat bertemu saat Colvin kembali ke sana sekitar jam 5 sore. Saat itu dia telah berganti pakaian yang berbeda dari yang dipakainya pada pagi hari. Saat mereka ngobrol, Colvin mengatakan baru saja mengambil slip gaji, tetapi sang rekan tidak melihatnya membawa slip tersebut. Sedangkan salah seorang tetangga mengaku melihat Colvin sedang menyalakan api unggun di halaman rumahnya pada jam 3 dini hari. Bahkan menurut ayah sang tetangga, di pagi harinya Colvin datang untuk meminjam gergaji. Saat polisi memeriksa sisa-sisa bekas rumah Colvin, di halaman belakang mereka menemukan 3 buah lubang yang terlihat seperti kuburan. Dan setelah diperiksa, di salah satu lubang tersebut, polisi menemukan seutas kawat yang terlihat seperti pernah digunakan untuk mengikat pergelangan tangan dan juga kaki. Menurut pengakuan napi bernama Adonis yang pernah berada satu sel dengan Colvin, bahwa pada satu malam dia terbangun karena mendengar jeritan pria itu. Saat itu Colvin juga menangis dan memberitahu Adonis bahwa bukan dirinya yang telah membunuh Shannon, melainkan iblis yang berada di dalam jiwanya. Seorang saksi lainnya yang bernama Johnny mengatakan bahwa Colvin pernah mengaku bahwa judi adalah kelemahannya dan gadis-gadis muda adalah miliknya. Dan di lain waktu dia juga mengaku bahwa dia adalah rekan kerja Shannon yang bekerja di lapangan pada hari kejadian, sekaligus merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, selama bertahun-tahun bekerja di country club, Colvin dikenal suka berselingkuh dengan banyak gadis yang bekerja di sana. Berdasarkan pengakuan Colvin, pada hari kejadian, dia mengajak Shannon untuk makan siang di Burger King. Saat akan menaiki mobil Shannon, dengan alasan kakinya mengalami kram, pria itu meminta agar Shannon saja yang menyetir. Namun saat berada di dalam, dengan cepat Colvin menodong leher gadis itu menggunakan sajam
dan memaksanya untuk menyetir ke rumah Colvin yang berjarak 25 km dari country club. Setibanya di sana, dia mengurung dan memperkaus Shannon selama 12 jam ke depan sebelum akhirnya mencekik gadis itu menggunakan dasi. Untuk menghilangkan jejak, dia pun berusaha membakar jasad tersebut dengan menggunakan bensin dan memasukkan abunya ke dalam sebuah tas, yang kemudian abu tersebut disebar di dekat rel kereta api. Keesokan harinya, Colvin membawa mobil Shannon yang kemudian diparkirkan di pinggir jalan di dekat pom bensin. Yang karena hal inilah, polisi tidak berhasil mengungkap kasus Shannon, terutama karena beberapa waktu setelahnya, Colvin lebih dulu tertangkap atas kasus penipuan asuransi. Setelah membuat semua pengakuan tersebut, Colvin mengatakan bahwa dia membenci apa yang telah dilakukannya dan sangat menyesal karena telah menyakiti banyak orang dengan semua kebohongannya. Pada persidangan akhir di tahun 2006, Colvin divonis hukuman penjara seumur hidup. Colvin adalah orang pertama dalam sejarah Georgia yang dihukum karena pembunuhan tanpa tubuh atau tanpa TKP. Walaupun dia divonis hukuman penjara seumur hidup, tetapi berdasarkan hukum di Georgia, dia memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pembebasan bersyarat yang bisa diajukan sekali dalam 7 tahun. Namun hingga saat ini, setiap kali pengajuannya diajukan, pria itu selalu ditolak. Dan pengajuan berikutnya akan dipertimbangkan oleh Dewan Pembebasan Bersyarat yang dijadwalkan akan dilakukan pada 2025. Untuk menjaga agar Colvin tetap berada di penjara, Louis ayah Shannon membuat petisi yang meminta agar Dewan Pembebasan Bersyarat di Georgia menolak permintaan pembebasan bersyaratnya. Menurut Louis, dia menyebarkan petisi tersebut karena merasa khawatir jika satu hari nanti Dewan Pembebasan Bersyarat akan membebaskan orang-orang seperti Colvin yang tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan tinggal dalam masyarakat. Setelah kasus ini terungkap, adik Shannon yang bernama Monique mengaku tidak percaya jika Shannon merupakan satu-satunya korban Colvin. Karena saat polisi melakukan penggeledahan di sisa-sisa rumah pria itu, mereka menemukan banyak pakaian serta barang-barang milik wanita yang tidak satu pun di antaranya milik Shannon. Monique sangat yakin jika Colvin adalah seorang serial killer yang menyimpan barang-barang tersebut sebagai trofi atas kejahatannya. Namun hingga saat ini, praduga tentang hal tersebut belum diperiksa oleh kepolisian. Louis merupakan putri dari pasangan Rebecca dan Smith. Sejak kedua orang tuanya berpisah, gadis berusia 15 tahun itu tinggal bersama sang ibu di kawasan Lipak, Hampshire, Inggris. Louis adalah seorang remaja ceria yang juga mengalami masa-masa sulit. Dia menderita kecemasan dan depresi yang membuatnya kadang-kadang menyakiti diri sendiri. Walaupun menjalani pengobatan antidepresi, tetapi karena dia adalah gadis yang pintar, sehingga saat itu ditugaskan sebagai pekerja sosial. Di awal-awal pandemi pada April 2020, merupakan masa-masa sulit bagi semua orang. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Louis dan ibunya bertengkar hebat. Akibat pertengkaran tersebut, membuat gadis itu memutuskan untuk tinggal bersama bibinya yang bernama CJ dan suaminya yang bernama Sen. Mereka tinggal di sebuah flat kecil yang berada di daerah Sombon Drive. Sebagai seorang remaja, Louis menginginkan lebih banyak kebebasan untuk diri sendiri. Saat itu,
dia sedang berpacaran dengan seorang pemuda bernama Bradley yang sedang berlatih untuk menjadi perawat hewan. Pada 8 Mei 2020, tiba-tiba Louis dilaporkan hilang setelah pergi menemui salah seorang teman. Hal ini membuat semua orang yang mengenalnya merasa khawatir, sehingga sang bibi CJ melaporkan Louis sebagai orang hilang. Dalam investigasi, polisi menanyai semua orang yang menurut beberapa temannya, sehari sebelumnya, Louis sempat mengirim pesan yang memberitahu bahwa dia ingin meninggalkan flat milik bibinya, karena pasangan itu memperlakukannya seperti anak kecil dan juga keji. Karena merasa iba, seorang kenalannya yang bernama Samantha saat itu menawari Louis untuk menumpang tinggal di rumahnya. Dia bahkan juga mengizinkan Bradley untuk tinggal bersama-sama mereka. Namun selang beberapa jam setelah meninggalkan rumah CJ, tiba-tiba wanita itu menelponnya sebanyak 51 kali dan membujuknya untuk kembali pulang. Untuk melunakkan hatinya, CJ bahkan mengajak Sen serta Bradley untuk membahas beberapa masalah yang menjadi unek-unek Louis yang bertujuan agar di masa depan mereka saling mengerti satu sama lainnya. Louis yang telah cukup tenang saat itu bersedia kembali ke rumah sang bibi, dan di malam harinya bersama dengan sang paman mereka pun berbelanja di toko untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga. Beberapa waktu kemudian, Louis mengirim pesan SMS pada teman-temannya dan memberitahu bahwa dia telah minum-minum hingga pingsan. Malam itu dia juga merasa gelisah dan berusaha mencari bantuan dengan menelpon saluran bantuan kesehatan mental. Keesokan paginya di tanggal 8 Mei, gadis itu kembali menghubungi teman-temannya melalui aplikasi Snapchat. Dia mengatakan bahwa sedang mengalami pusing parah akibat mabuk dari semalam. Saat itu mereka saling menelpon, berkirim pesan, dan video call hingga jam 1 siang. Namun ketika jam 3 sore Bradley datang untuk menemui Louis, saat itu CJ yang membukakan pintu, mengatakan jika Louis sedang pergi dan tidak tahu kemana gadis itu pergi. Mendengar hal ini, Bradley berusaha menghubungi ponselnya yang sayangnya tidak ada jawaban. Di saat bersamaan ketika Sen pulang ke rumah, pria itu mengaku bertemu Louis dan sempat berjalan bersama menuju ke taman skate yang berada di daerah Emsworth. Yang setibanya di sana mereka berpisah arah karena Sen menuju ke arah lain, sedangkan Louis akan bertemu seorang temannya di taman tersebut. CJ yang menetapkan aturan bahwa Louis sudah harus berada di rumah pada jam 6 sore, seketika merasa khawatir ketika Louis masih belum pulang. Sehingga sekitar jam 6.22 malam, dia pun menghubungi polisi dan melaporkan Louis sebagai orang hilang. Polisi yang datang ke rumah CJ pada dini hari segera melakukan pencarian dengan dibantu keluarga serta teman-teman gadis itu. Tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil menemukan di mana keberadaan Louis. Keesokan harinya, mereka memeriksa riwayat panggilan pada ponsel Louis, yang di sana terlihat bahwa terakhir kalinya Louis melakukan panggilan pada jam 1 siang di tanggal 8 Mei dan setelahnya ponsel dalam keadaan tidak aktif. Saat menanyai Sen dan CJ, polisi mulai merasa curiga karena keterangannya berbeda dari keterangan sebelumnya. Sen mengatakan bahwa sore itu ketika dia dan Louis bertemu, mereka sempat mendatangi Tesco untuk membeli bahan makanan. Namun setelah diperiksa, keduanya tidak pernah terlihat dalam rekaman CCTV Tesco ataupun dalam rekaman CCTV jalanan yang menuju ke arah toko tersebut. Pada 14 Mei, polisi yang merasa curiga menangkap pasangan itu dengan tuduhan penculikan. Dan 13 hari setelah Louis menghilang, mereka menemukan jasadnya di daerah Avantiket sejauh 40 meter dari jalan setapak di hutan di antara dua batang pohon tumbang. Saat itu Louis ditemukan dalam kondisi hampir tidak bisa dikenali. Keadaannya sangat parah sehingga tidak bisa dibayangkan apa yang telah dia alami. Selain tubuhnya mengalami luka bakar sebanyak 100%, bagian rahang juga telah terpisah dari wajahnya dan sebuah tongkat dimasukkan ke bagian intimnya hingga menembus ke ulu hati. Setelah berhari-hari melakukan interogasi, polisi membebaskan CJ tanpa dakwaan dan menahan Sen atas tuduhan pembunuhan. Namun pria botak itu bersikeras mengaku tidak bersalah.
Dalam persidangan jaksa mengatakan bahwa Sen telah berbohong. Pada orang-orang, dia memberitahu jika telah mengantar Louis ke taman skate, tetapi yang sebenarnya terjadi, dia membawa gadis itu ke Avantiket dan berencana untuk melecehkannya. Namun usahanya gagal karena Louis mulai berteriak dan membuat keributan. Yang karena takut ketahuan, dia pun berusaha membuatnya diam dengan menghajar Louis menggunakan tongkat kayu hingga gadis itu babak belur dan tewas di tempat. Untuk menghilangkan barang bukti, Sen pun membakar jasadnya. Yang karena hal inilah, forensik tidak bisa menentukan apa penyebab kematian Louis. Selain itu, jaksa juga membeberkan bukti-bukti lainnya, seperti noda darah yang ditemukan pada sepatu Sen, serta sebuah video Snapchat yang memperlihatkan ketika Sen menggelitik kaki Louis. Sedangkan Bradley yang ikut bersaksi mengatakan jika pada satu waktu Louis sempat mengadu tentang Sen yang seakan-akan menggoda dengan mencubitnya, yang hal itu sangat dibenci oleh Louis. Bahkan pada malam sebelum kematian Louis, Sen membawanya ke toko untuk membeli alkohol dan mencoba membuatnya mabuk dengan tujuan agar bisa menyentuh gadis itu. Namun Sen menyangkal semua pernyataan jaksa serta perkataan para saksi dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah tertarik secara romantis dengan Louis. Dan di malam itu, dia hanya minum sedikit yang tidak cukup untuk membuatnya mabuk. Selain itu, jaksa berpendapat bahwa luka mengerikan yang terdapat pada perut Louis terjadi akibat Sen yang sengaja melukainya karena percaya jika Louis sedang hamil. Tetapi berdasarkan hasil otopsi, Louis dinyatakan sedang tidak hamil. Sepanjang persidangan berjalan, semua orang yang hadir dalam ruangan itu sangat tercengang mendengar kekejaman Sen. Setelah melenyapkan Louis, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan dengan santai pulang ke rumah serta menjalani hari-harinya dengan normal. Dalam rekaman CCTV yang berada di sekitar area penemuan jasad, pada jam 3.11 sore, terlihat sesaat setelah Sen meninggalkan TKP, pria itu tampak pulang ke rumah ibunya. Dan ketika semua orang sedang panik mencari Louis, dia justru pergi ke toko dan membeli 4 kotak pizza. Pada sidang lanjutan, Sen berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa di hari kejadian saat bertemu Louis, gadis itulah yang mengajaknya jalan bersama. Dia bahkan minta ditemani untuk bertemu temannya karena akan membeli baju dari sang teman. Namun dalam perjalanan, Louis tiba-tiba mengganti rencana dan mengajaknya ke Avantiket untuk membicarakan sesuatu secara empat mata. Setibanya di sana, tiba-tiba mereka bertengkar akibat Louis yang memakai narkoboy. Dan tanpa diduga, gadis itu memukul tulang rusuknya menggunakan sebuah tongkat. Sen yang merasa kesakitan kemudian membalas dengan meninju Louis berkali-kali di bagian wajah hingga gadis itu terjatuh ke tanah. Namun saat Louis akan kembali berdiri, Sen pun kembali memukulinya. Sen yang kehilangan kendali tidak ingat berapa kali telah memukuli gadis itu. Namun ketika mendengar suara Louis yang merintih, seketika dia tersadar dan berhenti memukulinya. Tidak ingin memperpanjang masalah, Sen pun meninggalkan Louis yang saat itu masih dalam keadaan hidup dengan muka yang dipenuhi cairan merah. Walaupun Sen mengaku telah menghajar gadis itu, namun dia membantah tuduhan pembunuhan, pembakaran, dan memasukkan tongkat ke bagian intim gadis itu. Selain itu, dia juga menolak tuduhan atas kasus pelecehan. Dalam persidangan yang memiliki juri ini, mendapatkan laporan kesehatan milik Sen yang dinyatakan hanya memiliki IQ 63, yang hal ini menempatkannya dalam golongan 1% manusia terbodoh. Diketahui jika di masa lalunya, pria itu mengalami kesulitan belajar dan memiliki gangguan kepribadian. Dan selama 5 tahun belakangan, Sen yang pengangguran hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermain game. Tetapi semua kekurangan tersebut tidak bisa membuatnya lolos dari kejahatan. Dia divonis hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal selama 25 tahun. Pada sidang terakhir, Rebecca, ibu Louis, mengatakan pada Sen bahwa dia telah membunuh putrinya dengan cara yang traumatis. Sen adalah monster yang telah merusak jasad Louis sehingga Rebecca tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, memegang tangan, atau bahkan mencium putrinya. Dengan marah, wanita itu mengutuk Sen dan bersumpah tidak akan memaafkannya, terutama ketika mengingat di awal hilangnya Louis,
Sen pernah datang ke rumahnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Menurut seorang detektif bernama Adam, walaupun keluarga Louis telah mendapatkan keadilan, tetapi tetap saja mereka telah kehilangan anggota keluarga dalam cara yang sangat tragis. Bahkan bagi semua petugas yang ada di TKP hari itu, apa yang mereka lihat pada jasad Louis akan menjadi trauma yang harus mereka hadapi seumur hidup. Sydney yang berusia 25 tahun baru saja kembali dari liburan keluarga. Mereka pergi ke Destin, Florida dan bersenang-senang di pantai. Sydney sangat dekat dengan keluarganya dan sering menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya yang bernama Dion serta Maggie. Selain itu dia juga sangat dekat dengan kedua saudara laki-lakinya yang bernama Tyler dan Sam serta keponakannya Mila dan Lenny. Sydney merupakan perawat terdaftar di Unity Health Harris Medical Center yang dikenal sebagai pekerja keras dan sangat baik pada pasiennya. Semua rekan-rekannya percaya bahwa Sydney sangat sempurna sebagai seorang perawat dan sangat menikmati tugasnya dalam merawat pasien lansia. Dan saat itu, dia sudah 4 tahun tinggal bersama di rumah pacarnya yang bernama Alex di daerah Newport, Arkansas. Pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 5 sore, Maggie mendapatkan panggilan dari Alex. Pemuda itu mengatakan bahwa saat pulang ke rumah, dia tidak menemukan dan tidak mengetahui di mana keberadaan Sydney. Sedangkan mobil dan barang-barangnya, semuanya masih berada di rumah. Mereka terakhir kalinya berbicara di telepon kemarin sore saat Sydney akan pergi jogging, yang artinya bahwa sejak kemarin gadis itu telah menghilang. Maggie yang khawatir segera menyusul ke sana, dan dalam perjalanan dia menghubungi suami serta putranya untuk memberitahu bahwa Sydney telah menghilang. Karena mengingat perkataan Alex yang mengatakan bahwa mereka berbicara di telepon saat Sydney akan pergi jogging, sehingga mereka semua berkendara di sepanjang rute yang kemungkinan dilewati oleh gadis itu. Namun tidak satu pun yang berhasil menemukan adanya tanda-tanda keberadaannya. Selain menelpon polisi, Maggie juga menghubungi provider ponsel untuk mencoba melacak telepon dan Apple Watch milik putrinya. Dan di saat bersamaan, berita tentang hilangnya Sydney
beredar di berbagai platform media sosial yang diposting sebagai permintaan tolong dan meminta informasi tentang keberadaan gadis itu. Bahkan sekelompok orang-orang berkumpul di rumah Sydney untuk ikut mencari. Pencarian tersebut dilakukan oleh polisi negara bagian, serta FBI yang juga menurunkan 3 helikopter untuk melakukan pencarian dari udara. Namun karena pada saat itu tidak adanya tanda-tanda keberadaan Sydney, sehingga polisi menduga bahwa dia mengalami kecelakaan atau bahkan telah diculik. Dari informasi yang diterima polisi, mereka menetapkan bahwa Sydney terakhir kalinya terlihat pada jam 3 sore di dekat Newport. Dan orang terakhir yang melihatnya masih hidup adalah seorang pengemudi UPS yang melihat Sydney sedang jogging di dekat Arkansas 18. Berdasarkan informasi tersebut, polisi pun melakukan pencarian di sekitar rute itu, sambil mencari tahu siapa saja yang telah melewati jalan tersebut dan apakah ada di antara mereka yang juga melihat Sydney. Tetapi selang sehari kemudian, polisi menemukan iPhone milik Sydney di lapangan sepanjang Jackson County Road yang berjarak 1,6 km dari rumahnya dan beberapa ratus meter dari tempat penemuan pertama. Polisi kembali menemukan kacamata hitam milik gadis itu yang tergeletak di atas tanah. Dalam pencarian tersebut, polisi sempat berbicara dengan seorang pria bernama Quake. Lelaki bertubuh tambun itu mengaku sempat melihat Sydney yang sedang berlari di dekat truknya ketika melewati jalanan di County 41. Quake adalah seorang petani yang pernah memenangkan penghargaan dari kota tersebut. Pria berusia 28 tahun itu telah menikah dan cukup terkenal di daerah itu. Karena Quake adalah orang terakhir yang mengaku melihat Sydney, sehingga polisi pun meminta izin untuk memeriksa ponselnya. Quake yang setuju memberikan ponsel tersebut, yang di sana polisi menemukan sebuah aplikasi yang bernama Live 360. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi layanan lokasi secara online. Berdasarkan pemeriksaan, terlihat bahwa sekitar 1 jam setelah Alex menelpon Maggie, lokasi ponsel Quake tampak berada sejauh 3 km dari lokasi ponsel Sydney ditemukan. Hal ini membuat polisi curiga dan memutuskan untuk menggeledah truk milik pria itu. Pada bagian bak dan pada celah truk, mereka menemukan sesuatu yang terlihat seperti noda darah. Karena hal ini, polisi pun mendatangi lokasi di mana terakhir kalinya ponsel Quake berada. Dan dugaan mereka benar, karena di sana polisi menemukan Sydney yang telah menghilang selama 2 hari. Dalam interogasi, Quake mengaku dengan sengaja menabrak Sydney dari belakang hingga gadis itu tewas di tempat. Dan setelahnya, dia pun menyeret gadis itu ke dalam truk yang kemudian dibawa ke lapangan tempat jasad ditemukan. Yang di sana Quake memperkaos jasad Sydney di bak belakang truk. Dan untuk menghilangkan jejak, pria itu menguburnya di sana dan menggali lubang menggunakan sekop yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada tanah yang berada di bagian atas lubang, terlihat ada jejak sepasang sepatu yang cocok dengan milik Quake. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika Sydney tewas akibat adanya beberapa luka tumpul. Saat itu Quake didakwa atas pembunuhan dan nekrofilia, yang jika semuanya terbukti, dia pun akan menghadapi hukuman mati. Walaupun tidak terlalu dekat, tetapi sebenarnya Sydney dan Quake saling mengenal. Mereka bersekolah di SMP yang sama dan juga berteman di Facebook. Namun sebelum kejadian naas itu, Quake sudah lebih dulu mengunfollow Facebooknya, yang bertujuan agar tidak ada yang curiga jika satu waktu nanti kasus ini terjadi. Polisi bahkan meminta pada pihak Facebook untuk mengirimkan detail kapan waktu pria itu melakukan unfollow. Dalam persidangan, terungkap sebuah fakta baru bahwa ibu dan istri Quake juga ikut membantu polisi. Mereka memberikan rekaman CCTV di pertanian tersebut yang memperlihatkan saat Quake datang dengan mobil yang bagian depannya telah penyok. Pria itu terlihat memakai sepatu bergaya sanuk yang menurut polisi jejak tapak sepatu cocok dengan jejak tapak yang ditemukan di lokasi jasad Sydney. Namun Quake bersikeras mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan itu.
Pada persidangan akhir di Oktober 2021, Kwek menerima kesepakatan yang dibuat oleh pengacara serta jaksa dengan mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati. Dan pria itu pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Yang setelah kejadian itu, istri Kwek mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa penyebab perceraian mereka karena sang suami telah melakukan penghinaan secara umum.